Bukan Nikita Mirzani namanya, kalau berhenti mencetak sensasi. Masih panas perseteruannya dengan Nindi Ayunda dan Dito Mahendra, Niki sudah menabuhkan genderang perang terhadap Antonio Dedola, mantan suami sirinya. Niki menuding Tony kabur membawa barang-barang berharga miliknya senilai miliaran rupiah. Tidak terima disamakan dengan pencuri, Tony pun membongkar aib Niki. Jika perseteruan Niki dengan Sajat Ukra dan Dipo Latif, suami kedua dan ketiganya berujung ke ranah hukum, apakah Niki bakal mencetak hat-trick buruk? 3 kali berseteru di meja hijau dengan mantan suaminya. Lalu apa kata netizen dan juga masyarakat awam terkait karir dan kehidupan pribadi Niki yang syarat kontroversi? Seperti apa analisa pakar mikroekspresi terkait bahasa tubuh Niki saat menghujat musuh-musuhnya? Dan benarkah di balik keberingasan Niki dalam menghadapi musuhnya, sebenarnya Niki adalah pribadi yang lemah lembut? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengupas perseteruan Nikita Mirzani dengan Antonio Dedola dan seabrek kasus menyeret artis sensasional itu. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Lagi-lagi Nikita Mirzani mencetak sensasi. Aksi live-nya di Instagram awal pekan lalu menguak pernikahan sirinya dengan Antonio Dedola yang digelar di Tasikmalaya, Jawa Barat 22 Januari 2023 lalu. Ternyata sebulan setelah keluar dari penjara untuk ketiga kalinya, Niki melangsungkan pernikahannya yang keempat dengan bule Jerman yang usianya 4 tahun lebih muda dari dirinya itu. Saudara Tony, saya nikahkan engkau kepada saudari Nikita Mirzani binti Mawati almarhum dengan mas kawin berupa uang tunai 1 juta rupiah. Saya terima nikahnya saudari Nikita Mirzani binti Mawati almarhum dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kumaha saksi? Sah. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa barik alaina ajmin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sayangnya kabar bahagia itu diungkap Niki seolah Tony meninggalkan rumahnya dan menceraikannya lewat pesan singkat. Sambil menangis dan marah-marah di live Instagram, Niki mengutuk sikap Tony yang tidak bertanggung jawab. Bahkan Niki seolah menuding Tony seperti pencuri yang membawa kabur barang-barang brandednya yang ditaksir totalnya mencapai 2 miliar lebih. Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya gitu ya. Karena kan dia laki-laki dewasa, 33 tahun gitu kan. Dia mau pergi kemana saja pun terserah gitu. Cuman yang saya nggak habis pikir kenapa harus diam-diam itu pertama. Terus yang saya nggak habis pikirnya lagi, gimana ya nanti dibilangnya menjelekkan, membuka aib segala macam gitu. Nggak mau gitu, karena biar bagaimanapun dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh dia tinggal di rumah saya, 10 bulan ditinggal di rumah saya. Ini yang faktanya aja ya, kalau mau ngejelek-jelekin tuh bukan begini ya, kalau mau jelek-jelek tuh banyak sekali yang jeleknya, tapi saya tidak mau keluarin gitu. Enggak tahu, justru kan saya juga kaget kan, saya juga tak kaget kok tiba-tiba ada keributan seperti ini. Kebetulan pada saat hari itu terjadi keributan saya lagi berangkat ke Thailand kan. Nggak rela, Suaminya. gue nggak rela. Gue pun nggak apa-apa kalau lu nggak punya uang, asal lu bener-bener tidak menyakiti hati gue dengan perkataan lu. Jangan, gue udah di-abuse sama 2 laki-laki, mantan laki gue udah di-abuse, dan gue udah bilang sama Tony, gue di-abuse, jangan di-abuse lagi. Jangan di-abuse lagi. Dia katain gue, makanya gue tampar dia untuk supaya dia diam. Memang gue lempar gelas ke dia, tapi itu juga nggak kena. Kabur lagi. Jadi aku pikir, aduh, aku menangis
nangis, jadi kayak menangis gitu sebenarnya kan. Tapi ada juga yang nangis, aku menangis supaya drama itu kalau ada tangis-tangisan, drama itu kan akan booming gitu loh. Drama itu kalau ada kayak film India ya, tumpah seae, yu muskurae, tumne na jane kya, sabtene dikai. Kalau nggak ada nangis-nangisannya nggak seru sayang. Sejujurnya ekspresi itu adalah sebuah gambaran suasana hati di satu momen tertentu, sehingga tidak bisa menggambarkan sebuah peristiwa gitu ya dari awal sampai akhir. Nah, yang saya mungkin perlu lebih tahu lebih lanjut adalah apa peristiwa yang terjadi sebelumnya sebelum dia melakukan rekaman video tersebut. Jadi kita perlu tahu dulu situasi apa yang melatar belakangi atau triggernya. Atau lebih lanjut lagi saya bisa melihat di sini ada fluktuasi emosi sebenarnya yang dimunculkan dari tangisan. Salah satu yang muncul adalah ekspresi sedih di situ, ada di situ, di mana tangisan itu disertai dengan air mata yang keluar secara alamiah, kemudian ada suara yang melemah gitu, intonasinya, powernya, ada kecenderungan untuk tremolo di situ dari sisi suara, kemudian pandangan ke arah bawah yang menandakan memang itu suasana hati yang berat gitu. Apa yang melatar belakangi kita nggak bisa pastikan. Lalu bisa bergeser pada suasana hati yang relatif kecewa dan diikuti dengan sebuah unsur marah di sana. Marah itu ada muncul dari pertanyaan kenapa. Tidak terima dituding membawa kabur barang-barang Niki. Lewat live Instagram, Tony pun membela diri. Pernyataan Tony bertolak belakang dengan tudingan Niki. Tony menyebut dirinya terpaksa keluar dari rumah Niki karena mengalami KDRT dan terus diancam Niki. Terkait barang-barang yang dibawanya dari rumah Niki, Tony mengklaim bahwa barang-barang itu memang awalnya milik Niki, namun sudah diberikan secara sukarela kepadanya. Yeah, actually it's fine that she's talking about money, but what I think actually is that everybody forget about that there was like domestic violation in home, that she was abusing me, you know. Nobody talks about that anymore, but it's fine, you know. It's fine that she's talking about money, because I will let you know now, she's showing you all guys like the chat that I sent her money for her bracelet or for her necklace for Valentine. It's true. Iya sih Kak, kemarin itu kan dia itu kan bermasalah sama suaminya. Yang itu kan, yang suaminya kabur bawa itu kan tas dia, tas branded ya kan. Aduh, parah tuh mah seleko. Ya, Nikita Mirzani sebenarnya saya nggak ikut campur itu, tapi saya turut prihatin. Karena ini kan merupakan pernikahan kebahagiaan dia setelah keluar dari penjara kemarin, tapi begitu cepat harus berpisah. Saya pikir hanya perceraian ini kan belum di pengadilan, baru di mulut, baru di media sosial. Biasalah, kalau agama Islam itu tidak boleh mengambil keputusan ketika emosi. Emosian kali ya. Kalau aku lihat sih pasangannya baik-baik gitu, tapi nggak tahu di dalamnya ya. Kan rumah tangga orang kita nggak tahu. Di luar terlihat baik, di dalamnya kita nggak tahu kayak gitu. Banyak kejadian sebenarnya, tapi karena ini sudah di luar sudah keluar di sosmed, jadi menjadi urusan kita. Sebenarnya nggak urusan kita juga, urusan kita banyak kali ya. Tapi mau gimana, terpaksa juga gue diminta ngomong, gue harus ngomong. Jadi urusan gue karena ngelempar kan, disangka ini pasti gengnya begini nih, yang manas-manasin nih DM ke si lakinya kan gitu kan. Kita ini sebenarnya katanya geng ya. Kalau mereka sana geng WC umum, tadi katanya kita geng sampah. Ini pasti geng sampah ini yang manas-manasin dan DM Tony. Hey, kita nggak perlu DM ya. Saling tuding lewat live IG pun tak terelakkan lagi. Tony justru menantang Niki untuk membuktikan sesumbarnya yang ingin melaporkan dirinya ke kepolisian Indonesia dan Jerman. Tony meradang disebut orang miskin Jerman yang mengadu nasib ke Indonesia untuk mengubah nasib pasca dipecat dari kepolisian Jerman.
Pernyataan Niki seolah menuding Tony sengaja memepet janda kaya untuk menumpang hidup. Padahal menurut Tony, saat Niki dipenjara atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Dito Mahendra, ia turut pontang-panting mengurus ketiga anak Niki. 2 anak Niki dari Sajat Ukra dan Dipo Latif masih kecil, sementara Loli sang kakak yang sudah remaja tidak bisa meninggalkan sekolahnya, sehingga Tony lah yang menjadi pengasuh kedua putra Niki. Meski saat itu statusnya belum menjadi suami sah. Gue tanya sama Tony, gue ini di penjara. Gue nggak tahu sampai kapan gue di penjara. Mungkin gue minggu depan keluar, atau mungkin gue bulan depan keluar, atau gue nggak tahu gue kapan keluarnya. Gue tanya, terus lu mau pergi atau lu mau stay? Kalau lu mau stay, gue terima kasih, tapi kalau lo mau pergi juga tidak apa-apa karena gue tidak mau merepotkan. Ya, ini bener ya, ini fakta ya. Terus dia bilang, no, I will stay. Gue bakal tunggu lu sampai lu pulang karena gue cinta sama lu. Ya udah, gue berterima kasih. Gue bilang terima kasih sudah menjaga anak-anak gue. Udah, keluarlah gue dari penjara, ya kan? Karena gue sudah 2,5 bulan tidak bekerja, tidak menghasilkan uang, pastinya gue mau bekerja dong. Ya kan, pastinya gue mau bekerja. Gue tanya si Tony, ayo kapan kita lu mau bikin kaos? Dia bilang gini, kapan gue punya waktu bikin kaos? Kan gue jagain anak-anak elu. It's okay. I know that I was a good husband. And I know that I was a good father. If I wouldn't be a good father, the kids wouldn't even call me Papa. The kids wouldn't come to me and saying, Papa, I love you. Please delete the chat, karena Loli kan sudah di London. Loli itu sudah pegang handphone. Loli sedih gitu, kenapa kok diposting gitu kan. Terus Loli coba untuk menelpon Tony, tapi Tony tidak mengangkat. WhatsApp-nya juga tidak dibales. Padahal kan dia bilang di live Instagramnya katanya dia adalah seorang ayah yang baik gitu kan, suami yang baik. Maksud gue gini loh, kalau orang dewasa berantem, cukup orang dewasa saja yang berantem. Jangan anak dibawa-bawa gitu kan. Jadi kalau anak telepon, kalau anak saya ya, maksudnya anak saya telepon ya angkat saja, ya balas saja. Walaupun kata-katanya cuma singkat nggak apa-apa, tapi ini nggak dibalas sama sekali gitulah. Jadi itulah yang membuat Loli juga jadi, ini orang kenapa gitu loh. Itu terakhir chat saya, itu terakhir ke dia. Kalau ini kita orang lain dia bisa teriakin, apalagi orang sendiri gitu. Dan kalau orang mau jadi suami Nikita Mirzani harus mental baja lah. Kenapa tuh Bang? Iya, memang istrinya begitu. Istrinya itu kan ibaratnya bukan tangan besi atau mulut besi, tapi tangan baja mulut baja kan, kira-kira gitu kalau lihat Nikita Mirzani. Nikita itu udah lolos seleksi alam. Dia bisa hidup di alam bebas, bisa hidup di penjara. Jadi orang kayak Nikita ini nggak bisa kita anggap wanita-wanita biasa, wanita luar biasa. Nah, kalau perlu dia calon suaminya juga yang biasa hidup di alam dan mungkin udah pernah masuk penjara, supaya saling mengingatkan, kita udah pernah di penjara loh, kan kira-kira begitu. Bukan Nikita Mirzani namanya kalau ucapannya tidak bikin gaduh media sosial. Bayangkan, di depan penonton live IG, Niki seolah ingin mengkomersilkan hubungan yang dihalalkan agama dan negara. Meski pernikahan siri, pernikahan Niki dan Tony tentu saja sah. Dan Niki berkewajiban melayani suaminya. Namun Niki minta bayaran 3 miliar karena telah memenuhi kebutuhan batin suaminya. Kalau menurut saya sih Nyai Nikita itu orang yang kontroversial. Saya juga nggak tahu kenapa kok hobinya suka ribut ya. Kalau saya sebagai laki-laki sih itu udah haknya ya, hak seorang istri. Jadi nggak ada itu namanya kita udah menikah ya kita harus bersama-sama semuanya susah senang. Jadi nggak ada menuntut di belakang hari. Dan itu dia minta semua perincian sampai 3 miliar. Masuk lucu gitu nggak sih? Itu sih udah nggak masuk akal sih, udah nggak masuk akal sehat. Kalau misalkan urusan privat atau urusan keluarga gitu kan, sebaiknya sih jangan di blow up ke media atau ke ruang publik gitu kan ya, karena nggak ada kepentingan buat publik kayak gitu kan. Artinya udahlah di keep aja buat urusan sendiri pribadi, gak usah di blow up di media dan sebagainya gitu kan. Lu tuh siapa gue udah tahu, Bu Tri ya.
udahlah, gue udah tahu siapa lu, jangan lu nggak mau gitu masa lalu lu orang nggak ngeliat masa lalu kalau masa sekarang lu baik sama orang, lu nggak jahat sama orang, lu tidak membiarkan kezoliman merajalela, ya orang fitnah kok lu biarin, manusia macam apa lu? Nggak ada urusan gua nggak jadi artis juga apa kok. Berkacalah, ya jangan dikaca yang begini, nggak akan mampu, ya pecah retak kacanya, kaca di Kalimalang, ya di Kalimalang berkacanya, bukan di kaca biasa, di Kalimalang, di Kalimalang gitu, dengan malang nasib kau. Hidup lu juga belangsak, tidaknya gue punya rumah, gue punya mobil sendiri orang lain, gue punya rumah, gue punya kehidupan, gue punya uang, gue punya Soal mahar dan kewajiban istri pada suami yang diungkit-ungkit Niki, pengacara Farhad Abbas yang pernah berseteru dengan Niki punya pengalaman serupa saat menikah dengan Regina Andriani. Bagi Farhad, Niki dan Regina 11-12, namun Niki lebih jujur soal status pernikahannya. Pernikahan adalah sesuatu yang baik. Kalau yang menikah itu orang yang tidak baik, maka akan keluar kata-kata yang tidak baik, kata-kata buruk. Nah, jadi nanti hanya waktu kedewasaan yang membuat suatu penyesalan. Nah, jadi menurut saya kalau mencari istri ya carilah yang berpendidikan, carilah. Ya kalau bisa yang kaya raya ya, jangan yang kere kan, kira-kira seperti itu. Terus kedua, carilah yang punya rasa hormat, punya etika, punya moral, kan kira-kira seperti itu. Tokoh masyarakat juga publik dan netizen yang sepakat dan hakul yakin bahwa melayani suami adalah kewajiban istri, auto menghujat sikap Niki. Namun mereka berharap sikap Niki yang cenderung berlebihan itu hanyalah emosi sesaat saja. Sebab pernikahan macam apa yang mereka jalani bila kewajiban seorang istri terhadap suami dikomersilkan sedemikian rupa. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa mengatakan alasannya apa karena saya nggak tahu. Tapi kalau kemudian seorang istri dia meminta kepada suami sekian bayaran untuk kepuasan dan sebagainya, ya artinya ketika itu terjadi kan dua-duanya melakukan, dua-duanya merasakan segala macam. Ya makanya saya nggak berani bilang itu sebabnya apa atau boleh atau tidak, saya nggak paham karena memang saya nggak ngerti itu ceritanya bagaimana. Cuma pengertiannya adalah apa-apa yang sudah dijalani bersama, sudah dinikmati bersama. Kalau memang ada masalah ya sudah selesaikan dengan baik, tidak perlu saling ungkit gitu aja. Gara-gara Niki ngotot minta bayaran, Tony pun meminta balik uang bulanan dan menagih mahar yang telah ia berikan pada Niki. Selama 3 bulan menjadi suami Niki, Tony mengaku memberikan nafkah 40.000 euro atau sekitar 655 juta rupiah dan mempersembahkan mahar berupa cincin seharga 2,5 miliar rupiah. Terkait mahar yang diberikan Tony, Niki menjawab via Instagram, "Lu yang mau nikahin gue, cincin kawin itu walaupun sudah berpisah itu gak bisa dikembalikan lagi. Lu semiskin itu emang sampai minta balikin cincin kawin?" Seperti itulah reaksi tegas Niki soal mahar yang diminta balik. Kan setelah nikah siri, terus dia tanya sama saya, "Kamu mau cincin seperti apa?" "Gak mau, udah biasa aja. Diamond gue tuh udah gede-gede. Kalaupun lu mau kasih gue diamond, gue gak mau yang kecil karena gue punyanya yang gede." Tiba-tiba dia chat Dea, tolong dong cariin diamond, mau berapa karat kata Dea gitu. Ada nggak yang 6 karat gitu kan. Dikirimin tuh foto-fotonya sama Dea, dia ada kok semua chatnya. Gue bilang gini, "Oh iya, gue ini masih ada cincin loh di Chopard gitu kan. Gue beli harganya 2,5 miliar. Nah kenapa gue bisa nyicil? Karena gue itu selalu belanja di Chopard dengan harga-harga mahal." Terus ownernya bilang, "Ya udah nggak apa-apa, yang penting lu ambil ya cincinnya, gue kasih lu bayar 3 kali." Dia bilang gitu kan. "Oh terima kasih." Nah kurang 900 juta dari 2,5 miliar, kurang 900 juta. Terus bertanya gini, "Baby, boleh nggak baby cincin kawinnya ini aja?" Ini tanggal berapa? Ini udah Mei. Mei ini gue ke Swiss untuk ngambil cincin. Udah dibayar memang sama dia 700 juta dan gue
bayar lagi 200 juta karena kan kurang 900 kan. Dan ternyata setelah itu, ya itu yang berantem itu yang 2 minggu yang lalu, pas sebelum nganterin Loli, berantem hebat memang, berantem hebat. Saya nggak tahu ya, tapi kan sebenarnya bisa ketahuan track record orang gitu. Dari kata, kalimat, ucapan udah ketahuan. Tapi yang jelas, memang ada orang yang suka ribut gitu. Kalau saya, banyak orang yang ribut dengan saya suka damai. Bahkan sama Nikita juga baik-baik, saya nggak ada masalah. Baik dia. Kalau saya dulu, dia itu kan ngakunya tidak ada suami. Dia nikah terima mahar, tiba-tiba ngaku ada suami, berarti dia bohongin saya. Ya wajar saya minta kembali mahar saya, karena dia berbohong. Waktu itu, ya saya tujuan sih bukan butuh harta itu. Tapi saya hanya butuh pengakuan dan masyarakat tahu bahwa yang curang itu bukan saya dicurangin, kira-kira seperti itu. Karena kita menggugat itu kan ada bukti. Harusnya mahar dibalik gitu. Jadi menurut saya itu bukan mahar, tapi wanita yang mahir. Ya kan? Kita pakai mahar, dia pakai mahir gitu kan. Pakai laki-laki hati-hati sama wanita yang mahir. Ya, banyak yang menghujat sikap Niki, termasuk para artis yang menjadi seterunya. Namun tidak sedikit pula yang membela ibu 3 anak itu. Dan Niki cukup beruntung karena ia dibela oleh sebagian netizen dan ulama. Dalam Islam, suami memang tidak bisa meminta mahar yang telah ia berikan, kecuali karena satu alasan khusus, yaitu hulu. Hulu yang dimaksud adalah istri yang meminta cerai tanpa ada kesalahan suami. Sementara selama berumah tangga, si istri tidak bisa menjalankan kewajibannya pada suami. Dalam kasus Tony versus Niki, Tony lah yang meninggalkan Niki dan menceraikannya lewat pesan singkat. Dalam Islam ada istilah hulu. Hulu itu adalah perceraian melepaskan ikatan pernikahan secara kesepakatan bersama. Artinya, mungkin kalau ada istri yang sudah merasa dia tidak cocok dengan beberapa sifat suami atau dia takut jadi malah melanggar syariat, maka dia akan meminta kepada suaminya untuk melepaskan dia dengan istilah hulu dalam Islam. Nah, hulu ini dengan kesepakatan bersama. Misal kalau istrinya ngomong saya minta dihulu, kemudian suaminya mengatakan ya sudah kamu akan saya hulu tapi dengan kesepakatan sekian rupiah, maka istri harus membayar itu. Tetapi kalau suaminya tidak mengucapkan nominal, misalnya ya sudah kalau mau hulu silahkan, maka istri adalah tugasnya mengembalikan mahar sebanyak yang dia terima di pernikahan ya Allah. Buat apa? Ya artinya kan begini, dalam rumah tangga itu ada kewajiban dan hak. Kemudian plus minusnya adalah terkadang rumah tangga itu suka saling mengungkit kewajiban. Mengungkit kewajiban ini yang terkadang justru bisa bikin pecah rumah tangga. Artinya begini, ada seorang suami mungkin ketika ngadepin istri atau bagaimana, kemudian dia ngomong, loh aku kan udah capek, aku kan cari duit kerja segala macam, aku udah kasih kamu segala macam. Loh itu kan kewajiban ente, kewajiban nggak usah diungkit. Sebagaimana juga istri, aku kan capek di rumah, aku segala macam, ya itu kan kewajiban ente gitu. Jadi yang kewajiban itu nggak usah perlu diungkit. Sebagaimana kita kalau minta sama Allah sesuatu, kemudian Allah belum kabulkan, kemudian kita ngomong, ya Allah saya kan udah sholat, itu kan kewajiban ente. Buat apa jadi satu pengungkitan? Terlepas dari panasnya perseteruan Niki versus Tony, Niki akhirnya sadar bahwa nasihat keluarga dan sejumlah sahabat terkait pernikahannya dengan Tony yang buru-buru benar adanya. Andai Niki mendengarkan nasihat abang dan sahabatnya, Koko Chen serta Fitri Salhuteru, bisa jadi pernikahan yang berujung cerai dan ribut-ribut itu tidak akan terjadi. Yang stres tuh lu ya, gue kasih tahu. Gue tuh udah diperingatin sama banyak orang, tapi gue nggak mau percaya. Sampai Kak Fitri pun bilang, Kak Fitri awal gue kenalin dia di Bali aja nggak respect. Jangan Nik, itu cowok Bali. Jangan, gue sampai dibilang begitu. Dia itu temen-temennya A, I, U, E, O. Gue kenal semua karena gue tinggal di Bali 5 tahun karena dia ngurusin salon gue di Bali yang Beauty Hair Tutu. Karena dia tahu saya orangnya galak. Jadi dia kalau misalnya lagi deket sama saya karena dari awal-awal udah bilang, Nikita, saya nggak suka kalau dia membawa pasangannya, dianya sendiri belum ready, gitu. Dianya sendiri belum siap untuk membina hubungan. Itu dia itu orangnya inget. Jadi kalau dia belum yakin banget dengan pasangannya, dia nggak mungkin kenalin ke saya. Kalau tentu saya kepengennya sih ya
nggak ada sih di dunia ini yang bener-bener orang itu pas gitu ya. Pasti kan kita itu menikah harus bisa menerima kekurangannya dulu, apa kekurangannya lah. Mungkin buat Niki dia belum siap untuk menerima kekurangan pasangannya karena dia mungkin dia maunya A, ternyata dapetnya B gitu ya. Beda-beda lah, kalau toleransi orang juga kan berbeda-beda. Ada orang yang ya sudahlah dia kan begini, ya udahlah gitu kan. Buat Niki kan, Niki orangnya itu apa adanya ya udah menurut dia harusnya tuh begini ya enggak ya. Ya ini yang terjadi. Laki itu adalah imam, bagaimanapun jelek besarnya laki itu, apalagi laki itu udah tahu yang katanya gembel, yang katanya bawa baju di koper, yang katanya baju-baju usang dan segala macam, kan udah tahu dari awalnya. Harusnya menyesuaikan. Jadi kalau kita dapat gembel, kita juga harus apalagi kita kan sebenarnya bukan yang kelas-kelas banget, agak gembel-gembel sedikit juga kan. Sesuaikan aja dengan gembel-gembelnya, gembel Litawati ya kan contohnya kan. Jadi nggak usah dipaksain untuk menjadi menjadi naik gitu, karena nggak naik-naik juga sebenarnya kan. Karena mungkin gini kali ya, yang aku lihat ya, bukan cuma dia, banyak orang lain. Kalau kehidupannya dulu sangat materinya sangat kurang, dulunya nih ya, mungkin akan jadi kayak gitu. Tapi kalau masa kecilnya kehidupannya materinya nggak kurang, kasih sayangnya nggak kurang, jadi nggak akan kaget dengan materi yang dikasih Tuhan berlebih. Ya, sederet seteru Niki mencurigai konflik Niki versus Tony hanyalah akal-akalan Niki untuk eksis di dunia hiburan. Tessa Mariska dan Jenny Cortez 100% yakin Niki tidak menikmati drama rumah tangga yang dimainkannya bersama Tony. Tapi bagaimana pakar mikroekspresi menganalisa bahasa tubuh Niki saat live IG untuk menjelek-jelekan suaminya? Mengapa pakar mikroekspresi Joyce Manurung menyimpulkan bahwa ekspresi Niki tidak ada nilainya? Yang saya bisa jelaskan gini aja, terlepas dari ekspresinya lah, kita nggak usah bahas banyak ekspresinya ya, karena itu nggak ada nilainya sebenarnya. Yang saya mau jelaskan di sini bahwa peristiwa ini ada sebuah siklus. Ya. Yang pertama, kalau kita lihat di momen sebelumnya itu ada situasi yang disebut dengan uninformed optimism, di mana dia menampilkan pasangannya ke publik dengan begitu bangga, kemudian euforia sifatnya ya, menunjukkan kebahagiaan. Nah, lalu ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak muncul di kamera, tidak muncul di isu publik, kita kan nggak tahu nih sebelum ini apa yang terjadi sebenarnya. Kalau ini menjadi sebuah pola perilaku, ya bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama memang ini ciri atau karakteristik dari yang bersangkutan. Ciri impulsivitas dan agresivitas yang cukup kuat di dirinya, sehingga bisa memunculkan perilaku yang tiba-tiba dan berulang dalam konteks menyelesaikan masalah. Kecenderungannya adalah melampiaskan emosi. Nah, namun sisi lain ya, public figure kita tahu memiliki banyak mekanisme untuk bisa mempertahankan reputasinya, popularitasnya dan segala macam. Apakah ini bagian dari personal branding? Ya kita juga belum tahu, harus dipastikan lebih lanjut. Namun kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi. Kalau kita sebagai warga sih jujur aja, karena banyak yang kontroversial yang ini kita buat, kita sih nggak percaya. Karena bisa aja itu isu untuk dompleng nama baiknya dia naik lagi, kan kita nggak tahu. Iyalah, kalau enggak nggak ada berita. Bisa dinilai mungkin cara dia kali ya untuk menaikkan popularitas, untuk menarik engagement gitu kan. Mungkin di belakangnya ada kepentingan komersil buat dia sendiri gitu kan. Barangkali ini menjadi persona dia sebagai sosok yang penuh dengan masalah, apalagi masalah pribadi atau keluarga. Jadi pada intinya segala persoalan atau permasalahan yang timbul pada akhirnya atau ujung-ujungnya untuk menarik engagement. Sudah capek kali berita-berita penjerong-penjerong. Ini kan ada berita, saya berita hangat. Siapa tahu kan bisa dikontrak TV lagi kan, lumayan. Ya kan bukan kali ini kan, berapa bulan? Bukan kali ini saya. Malah ini menurut aku sudah lumayan lama. Jadi sudah terbiasa, kita sudah terbiasa. Kecuali nanti kalau menurut aku sih, aku kasih ide, kasih berita tuh yang agak kurang biasa ya. Jadi coba berita yang lain lagi, disetting lagi deh.
Coba cari yang lagi, disetting lagi, jangan yang kabur-kabur lagi, basi. Itu sudah biasa, kita nggak kaget. Kalau pesan untuk Nyai, kurang-kuranginlah kontroversial. Lebih jadi pribadi yang lebih baik itu lebih bagus. Diduga menyeting konflik rumah tangga demi eksistensi Niki. Bagaimana reaksi Nikita Mirzani? Setelah melontarkan sumpah serapah kepada Antonio Dedola, mengapa Niki berharap mantan suaminya itu kembali ke rumah? Apakah Niki masih bucin pada bule Jerman itu?